Meminta maaf. Sebagai seorang pria kadang harus dituntut untuk mengerti perasaan wanita. Karena kebanyakan wanita ingin agar pria mengetahui apa maunya tanpa mau mengungkapkannya. Daehyun, tu garis bawah hers, 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 tu garis bawah hers. Tanpa pikir panjang Daehyun langsung bergegas menuju Villa Pyeongchangdong. Percuma menghubungi Suyin karena sejak pagi ia mengirim pesan namun tidak ada balasan. Bahkan pesan pun sepertinya tidak dibuka. Daehyun membanting pintu mobil kemudian langsung berjalan cepat masuk ke dalam villa. Suasana tampak sunyi. Baru saja hendak menaiki tangga ternyata Bibi Xia muncul. "Bibi, di mana istriku?" tanya Daehyun. "Nona ada di kamarnya, Tuan," ujar Bibi Xia. "Apa istriku baik-baik saja?" Nona." Bibi Xia sejenak ragu untuk menjawabnya. "Baiklah, aku akan segera ke atas untuk melihatnya," ujar Daehyun yang sudah tidak sabar untuk melihat keadaan istrinya. "Tunggu, Taun. Bisakah kita bicara sebentar?" ujar Bibi Xia saat melihat Daehyun akan menaiki tangga. Dirinya tidak ingin kesalahpahaman dan ketidakpekaan Daehyun membuat hubungan mereka menjadi renggang seperti ini. Terlebih tadi ketika melihat Suyin yang matanya sembab menandakan semalam habis menangis. Bibi Xia semakin tidak tega jika Daehyun melukai perasaan gadis itu. "Ada apa?" tanya Daehyun sembari memegang pinggiran tangga. "Silahkan, Tuan." Bibi Xia menyuruh agar Daehyun duduk di sofa. Tidak enak rasanya jika mengobrol dengan berdiri. Terlebih lagi ini menyangkut dengan Suyin. Daehyun melangkahkan kakinya menuju sofa. Melihat ekspresi Bibi Xia sepertinya ada hal penting yang ingin dibicarakan. "Tuan, saya ingin bertanya mengenai kemarin pagi. Apakah Tuan tidak sarapan bersama dengan Nona kemarin pagi?" ujar Bibi Xia dengan hati-hati. "Tidak, memangnya kenapa?" Daehyun semakin tidak mengerti apa hubungannya sarapan dengan Suyin. "Nona kemarin belajar memasak dengan usaha yang cukup keras. Bekal yang dibawa kemarin adalah buatannya. Nona mengatakan kalau ingin sarapan berdua dengan Anda," ujar Bibi Xia dengan sopan. "Ya ampun." Daehyun menepuk jidatnya. Teringat kalau ia menyuruh Suyin untuk memberikannya pada Kim Soo-hyun. Pantas saja dia jadi cuek dan terlihat marah. Daehyun merasa sangat bodoh karena tidak menyadari semua itu. "Kalau begitu saya minta izin untuk keluar sebentar," ujar Bibi Xia. "Baiklah, Bibi." Daehyun sudah mengetahui jika Bibi Xia pasti ingin mengunjungi keluarganya. Daehyun segera naik ke atas dengan berlari hingga napasnya terengah-engah. Ceklek, pintu terbuka dari luar. Suyin memang masih membenamkan tubuhnya di bawah selimut. Hanya tersisa kepalanya saja yang menghadapi ke samping dengan tangan kiri sebagai bantal. Meski sudah tidak mengantuk namun Suyin masih malas untuk bangun. Suara langkah kaki Daehyun semakin terdengar mendekat. Siapa itu? Tidak mungkin Bibi Xia. Kalau Bibi Xia pasti sudah mengetuk pintu. Batin Suyin yang tengkurap sembari pura-pura memejamkan mata saat merasakan ada seseorang yang duduk di sampingnya. Suyin mengenali aroma parfum yang begitu semerbak di indera penciumannya. Itu adalah parfum milik Daehyun. "Kau masih tidur?" Daehyun mengusap puncak kepala Suyin dengan sangat lembut. "Untuk apa dia kemari?" batin Suyin. "Sayang, maafkan aku. Aku memang pria yang tidak pernah bisa mengerti perasaan wanitanya." Suara Daehyun terdengar begitu sedih. Baru nyadar ternyata dia, batin Suyin tetap tanpa membuka matanya. Ingin tahu apa yang akan dilakukan pria itu. Daehyun mengusap pipi mulus istrinya. Membuat Suyin merasa risih. Ia tidak tahan jika Daehyun memperlakukannya seperti ini. "Sayang, bangunlah. Apa kau tidak merindukanku?" Daehyun menaruh rambut Suyin yang menutupi wajahnya ke belakang telinga. Mengecup puncak kepala istrinya untuk beberapa saat. Suyin tidak ingin membuka matanya yang bengkak akibat menangis semalam. Entah kenapa dirinya tiba-tiba menjadi cengeng seperti itu. "Aku sangat lapar. Apa kau tidak mau memasak untukku? Apa kau ingin aku mati kelaparan?" ujar Daehyun, mengetahui kalau sebenarnya Suyin pura-pura tertidur. Jika memang gadis itu tidur mana mungkin dia dapat mendengar detak jantungnya yang seperti melompat-lompat saat mengecup puncak kepalanya tadi. Suyin mengangkat kedua tangannya. Pura-pura meregangkan otot plus otot tubuhnya. Tindakan khas yang dilakukan orang sehabis tertidur. Menguap sembari menutupi mulut dengan telapak tangannya. Menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Tidak ada respon dari Suyin akhirnya Daehyun segera bangkit kemudian meninggalkan kamar. Mungkin gadis itu memang benar-benar sangat lelah dan masih mengantuk. Setelah mendengar suara pintu tertutup, Suyin segera membuka selimut yang menutupi kepalanya. Duduk di tepi ranjang sembari mengerucutkan bibirnya. Hanya segitu saja usahanya. Gerutu Suyin tidak habis pikir jika suaminya seperti itu. Segera bangkit sembari menyibak selimutnya dari tubuhnya hingga memperlihatkan tubuhnya yang hanya memakai lingerie berwarna hijau muda di atas paha. Melemparkan selimut ke atas ranjang, ingin pergi ke kamar mandi. Sebenarnya Suyin merasa tidak nyaman. Toh,
Karena dia juga tidur sendirian sehingga tidak masalah baginya. Ceklek, pintu kembali terbuka. Ternyata Daehyun memang sengaja pergi agar Suyin bangun. Namun begitu masuk dirinya disuguhkan dengan pemandangan tubuh seksi Suyin. Setelah semalam hampir saja tergoda, kini Daehyun harus menahannya lagi. Untuk apa kau kembali? Suyin sontak terkejut dengan kehadiran Daehyun, segera mengambil selimut untuk menutupi tubuhnya. Tidak habis pikir jika Daehyun kembali memasuki kamar. Ia pikir pria itu sudah pergi karena tadi mendengar suara mobilnya. Daehyun berjalan masuk ke dalam kamar namun dirinya kali ini menuju ruang ganti untuk mengambil sesuatu. Suyin merasa heran dengan suaminya, ia sedikit melongokkan kepalanya untuk melihat apa yang dilakukan oleh Daehyun. Apa mungkin dia kembali untuk mengambil pakaiannya, batin Suyin namun kemudian segera menggelengkan kepalanya. Untuk apa mengambilnya kalau hartanya sebanyak itu? Tak lama kemudian Daehyun membawa sebuah mantel. Berjalan mendekati Suyin hingga wajah mereka sangat dekat. Suyin beringsut mundur sembari terus memegang selimut. Arg! Teriak Suyin saat Daehyun menyibak selimut dari tubuhnya. Refleks Suyin langsung menutupi bagian dadanya yang terbuka dengan kedua tangan. Pakailah. Daehyun memakaikan mantel untuk menutupi tubuh molek istrinya. Dirinya takut tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Melihatnya seperti itu membuat kepalanya terasa berdenyut. Jika saja hubungan mereka tengah baik-baik saja sebisa mungkin akan mencoba untuk merayunya. Suyin mendongakkan wajahnya untuk melihat wajah Daehyun. Untuk apa kau datang kemari? Ujar Suyin dengan nada ketus. Tentu saja untuk menemui istriku, bisik Daehyun di telinga Suyin. Ingin rasanya saat ini memakannya. Namun dirinya tidak boleh gegabah karena istrinya masih marah. Pergilah, bukankah pekerjaanmu sangat banyak? Ujar Suyin sembari memalingkan wajahnya ke arah jendela. Tidak ingin menampakkan matanya yang sembab akibat menangis semalam. Aku tidak akan pergi sebelum kau memaafkanku. Daehyun memegang pergelangan tangan Suyin. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Daehyun menarik tangan Suyin hingga tubuh gadis itu menempel di dadanya. Mendekapnya dengan sangat erat, menyesal dengan kebodohan yang dilakukannya. Suyin terdiam, sebenarnya juga ingin membalas pelukan suaminya. Namun egonya dan kekesalan di hatinya membuatnya tidak ingin melakukannya. Membiarkan tangannya menggantung di sisi tubuhnya. Daehyun menyadari jika Suyin tidak seperti biasanya. Ternyata sangat susah meluluhkan wanita yang merajuk. Namun Daehyun mengerti dengan sikap istrinya yang seperti itu. Usia yang masih terlalu muda baginya untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Bab 62 Masakan Suami. Daehyun perlahan melepaskan pelukannya. Memegang bahu Suyin agar gadis itu mau menatapnya. Hatinya sangat teriris saat melihat kelopak mata yang bengkak dan sembab. Tampak sekali kalau gadis itu pasti habis menangis semalam. Daehyun menyentuh pipi istrinya dengan ibu jari. Kau menangis, ujarnya. Suyin memalingkan wajahnya tanpa menjawab pertanyaan Daehyun. Merasa bodoh karena menangisi pria yang bahkan memiliki istri lain. Suyin tidak yakin sanggup dengan keadaan seperti ini. Tidak usah memperdulikan diriku, ucap Suyin dengan nada sinis. Jika cemberut seperti itu membuatmu tampak sangat manis, goda Daehyun sembari mengedipkan sebelah matanya. Suyin hanya menatap tajam ke arahnya sembari mengulum senyum saat mendengarnya. Hatinya mulai cair beserta kekesalan yang kemarin menimpanya. Berada di dekat pria itu membuatnya tidak sanggup untuk marah terlalu lama. Kau menyebalkan. Suyin memukul dada bidang Daehyun. Arg! Pekik Suyin ketika tubuhnya tiba-tiba melayang di udara. Dengan cepat ternyata susah berada di gendongan Daehyun. Kita mau kemana? Ujar Suyin saat Daehyun membawanya keluar dari kamar. Karenanya takut terjatuh sehingga refleks langsung mengalungkan tangannya di leher pria itu. Daehyun hanya tersenyum sembari terus berjalan menuruni tangga. Hingga akhirnya sampai di dapur dan mendudukkan Suyin di atas meja yang ada di sana. Apa yang akan kita lakukan di sini? Suyin tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh suaminya. Untuk menebus kesalahanku yang kemarin, aku akan memasak sesuatu untukmu, ujar Daehyun dalam posisi masih berhadapan dengan Suyin. Bahkan tangan gadis itu masih melingkar di lehernya, tanpa ada niat untuk melepaskan. Kau tahu aku marah? Tanya Suyin. Maaf, aku baru menyadarinya. Maafkan suamimu yang tidak tahu diri ini. Daehyun menatap dalam-dalam mata Suyin dengan tatapan teduh. Tak ada kebohongan sama sekali. Mungkin mulai saat ini aku harus belajar untuk membaca pikiran seseorang, lanjut Daehyun. Untuk apa? Agar aku peka jika kau marah, sahut Daehyun dengan tangan melingkar di pinggang Suyin. Untuk apa kau mengikutiku semalam? Tanya Suyin mengalihkan pembicaraan. Wajahnya terasa memanas saat ini. Aku tidak mengikutimu, ucap Daehyun berbohong. Tidak mungkin juga untuk mengatakan yang sebenarnya. Lalu kenapa kau mengajakku pulang padahal aku masih ingin pergi jalan-jalan, gerutu Suyin seraya mengerucutkan bibirnya. Jadi kau lebih suka pergi dengan pria lain daripada menemani suaminya bekerja. Daehyun merasa sangat kesal semalam. Salah sendiri menyuruhku pulang, gerutu Suyin sembari memutar bola matanya. Lain kali kau tidak boleh keluar tanpa seizinku.
Terlebih lagi itu pergi bersama pria lain. Daehyun memutar tubuhnya untuk membelakangi Suyin dengan menyilangkan tangannya di dada. Pura-pura kesal. Bukankah semalam kau juga tidur dengan wanita lain? Bisik Suyin di telinga Daehyun. Semalaman bahkan dirinya memikirkan bagaimana Daehyun melakukan sesuatu dengan Aeri. Tentu saja, Suyin mengepalkan tinjunya mendengar jawaban dari Daehyun. Dirinya padahal sangat berharap Daehyun tidak akan secara gamblang mengakuinya. Meskipun melakukannya dengan Aeri, namun tidak bisakah berbohong dan mengatakan tidak melakukan apapun. Hati Suyin saat ini benar-benar terbakar hingga matanya memerah. Hendak turun dari meja namun Daehyun segera berbalik untuk menghadap kembali ke arahnya. Segera memegang pergelangan tangan Suyin. Memangnya apa yang kau pikirkan? Ujar Daehyun saat melihat raut wajah istrinya cemberut. Apa kau cemburu jika aku bersama dengan Aeri? Tidak usah berpikiran macam-macam, aku tidak melakukan apapun dengan Aeri meski ia terus menggodaku. Ujar Daehyun dengan senyum kemenangan karena telah membuat istri itu kecilnya cemburu. Bola kristal yang hendak jatuh dari pelupuk mata Suyin seketika langsung menghilang berganti dengan kekesalan karena Daehyun sudah mempermainkan perasaannya. Mulai sekarang jangan berpikiran macam-macam saat aku bersama Aeri karena aku akan selalu menjaga hatiku hanya untukmu. Daehyun meletakkan jemari Suyin di dadanya. Kau tahu, aku bahkan rela menahan semuanya demi dirimu. Aku rela tidak melakukan apapun demi menjaga kesucianku untuk bulan madu kita. Tapi kapan kita akan pergi bulan madu? Sambung Daehyun. Terdengar suara bunyi perut Suyin yang tampaknya kelaparan. Tetaplah di sini, aku akan memasak untuk kita. Daehyun segera beranjak kemudian membuka kulkas untuk menemukan beberapa bahan makanan. Apakah kau pandai memasak? Suyin tidak yakin dengan ucapan suaminya. Tidak mungkin pria seperti dia bisa memasak. Kau sepertinya meragukan kemampuanku. Ujar Daehyun yang sedang sibuk membersihkan beberapa sayuran. Aku hanya tidak yakin, ucap Suyin. Daehyun hanya tersenyum tipis sembari menyiapkan bahan-bahan. Tak lupa memasang celemek di tubuhnya yang diambilnya dari lemari. Suyin terus mengamati apapun yang dilakukan oleh suaminya. Apalagi di saat mengiris bawang, tampak begitu cekatan darinya. Suyin jadi curiga kalau dulu dia pernah belajar kelas memasak. Ia bahkan mengetahui bermacam bumbu yang Suyin bahkan tidak mengetahuinya satupun. Dari mana kau belajar memasak? Tanya Suyin yang penasaran tanpa beranjak dari duduknya. Dari nenekku, sahut Daehyun dengan singkat. Pasti nenekmu sangat pandai memasak, ujar Suyin menerka-nerka. Tentu saja, karena beliau adalah seorang koki di sebuah restoran ternama. Sampai akhirnya nenek berhasil memiliki restoran sendiri, ujar Daehyun. Lalu di mana nenek tinggal sekarang? Aku tidak melihatnya saat pergi ke rumahmu waktu itu. Nenek tinggal di Gosan. Kapan-kapan aku akan mengajakmu ke sana, ujar Daehyun sembari berbalik untuk melihat Suyin sekilas. Boleh, aku juga ingin belajar memasak padanya, ujar Suyin dengan wajah sumringah. Rasanya memalukan sekali jika seorang wanita tidak pandai memasak seperti dirinya. Aku yakin nenek pasti menyukaimu, ujar Daehyun. Apa Aeri pernah ke sana? Nenek hanya bertemu sekali dengan Aeri saat pernikahan kami. Entahlah, nenek tidak terlalu menyukainya. Begitu juga denganku. Lalu kenapa kalian bisa menikah? Suyin tidak bisa membendung rasa penasaran yang ada di pikirannya. Sering kali Daehyun mengatakan tidak mencintai Aeri namun tidak menyertakan alasannya. Daehyun menghela napas panjang, merasa enggan untuk menjelaskan semuanya pada Suyin. Itu hanya sebuah kecelakaan, ujar Daehyun. Suyin sedikit mengerti jika ada seseorang mengatakan jika menikah karena sebuah kecelakaan kemungkinan mereka melakukan sesuatu hubungan di luar nikah. Suyin bergidik ngeri membayangkannya. Sedangkan dirinya dengan Daehyun yang sudah menikah saja Suyin selalu menolaknya. Dirinya masih terlalu takut. Jadi bagaimana mungkin jika tidak saling mencintai namun melakukannya? Itu terdengar mustahil. Aku waktu itu mabuk dan ada seseorang yang memberikanku obat perangsang sehingga aku tidak ingat yang terjadi. Tidak usah berpikiran macam-macam. Daehyun sudah bisa menebak apa yang dipikirkan oleh istrinya. Pasti kini tengah berpikiran yang tidak-tidak. Lalu setelah itu apa kau masih melakukannya? Tanya Suyin dengan wajah polos. Daehyun berbalik untuk memandang istrinya ketika mendengar pernyataannya. Sungguh membuat dirinya ingin menggigit bibirnya sekarang juga. Awal-awal menikah tentu saja karena aku adalah pria normal, tapi setelah bertemu denganmu aku tidak melakukannya lagi. Aku hanya ingin menunggumu, goda Daehyun seraya tersenyum nakal. Menungguku, untuk apa? Bukankah kau mengatakan akan bulan madu bersamaku? Kapan aku mengatakannya? Ujar Suyin yang tergagap. Jantungnya sungguh berdebar-debar saat ini. Daehyun berjalan mendekati Suyin. Sebaiknya aku mandi dulu. Suyin langsung turun dari meja kemudian segera kabur. Perasaannya tidak enak saat Daehyun menatapnya dengan senyuman nakal. Awas kau nanti ya, teriak Daehyun sembari menggelengkan kepalanya. Bab 63 Lamaran yang tertunda. Suyin segera kabur menuju kamarnya dan menguncinya dari dalam. Takut jika suaminya itu tiba-tiba muncul. Bukan takut, hanya saja dirinya belum ingin menyinggung mengenai bulan madu.
Saat itu mengatakannya karena keceplosan saja. Su Yin lama sekali berendam di dalam bathtub, sambil menunggu suaminya menyelesaikan masakannya. Percuma juga berada di dapur jika tidak melakukan apapun. Hampir setengah jam berendam hingga membuat tubuhnya agak menggigil apalagi cuaca sepertinya gelap. Mungkin sebentar lagi akan turun salju. Gadis itu segera turun setelah mengganti pakaiannya. Ketika berjalan ke dapur dirinya tidak menemukan keberadaan Dae Hyun. Bahkan terus mencari hingga halaman belakang namun tak kunjung menemukannya. Dae, Su Yin hendak memanggilnya namun pria itu sudah muncul dari pintu utama sembari diikuti oleh seseorang di belakangnya. Ada seorang pria asing yang diikuti Chung Ho di belakangnya yang tengah membawa beberapa buket bunga berwarna-warni. Hai, sayang, sapa Dae Hyun ketika melihat istrinya yang tampak bingung. Ada apa ini? Tanya Su Yin seraya mengerutkan keningnya. Mengingat-ingat jika sepertinya tidak memesan bunga. Chung Ho, tolong bawa semuanya ke dalam kamar, perintah Dae Hyun pada Chung Ho yang tengah sibuk membawa bunga. Baik, Tuan, ujar Chung Ho yang langsung naik ke atas diikuti oleh pria asing tadi. Kuharap kau menyukainya karena semua ini sebagai permintaan maafku, ujar Dae Hyun sembari merangkul pinggang istrinya dari samping. Saat Su Yin mandi, Dae Hyun menyuruh Chung Ho untuk memesan banyak bunga untuk istrinya. Tidak disangka jika akan datang lebih cepat dari perkiraan. Untuk apa semua ini? Tanya Su Yin. Baginya ini semua terasa berlebihan. Begitu banyak buket dengan berbagai macam bunga yang berwarna-warni. Ada bunga azalea, lavender, mawar dan juga bunga tulip. Aku ingin belajar menjadi pria romantis, ujar Dae Hyun sembari merekatkan tubuhnya. Namun Su Yin mendorongnya agar menjauh. Apa kau tidak malu di sini masih ada orang? Protes Su Yin sembari mengerucutkan bibirnya. Kalau begitu ayo pergi ke kamar yang tidak ada orang, goda Dae Hyun. Aku lapar, ujar Su Yin tidak menanggapi ajakan suaminya. Langsung saja melangkahkan kakinya menuju meja makan. Ternyata di meja makan susah terdapat beberapa menu. Ada mantang dan jeongol, ada juga lilin dan satu buket bunga mawar di meja. Kau memasaknya, bukankah kau tidak bisa makan pedas untuk apa memasak mantang? Ujar Su Yin. Mantang adalah sejenis sup yang memakai ikan air tawar atau laut segar sebagai bahan utamanya yang direbus bersama saus gochujang yang pedas. Kemudian diberi sayuran hijau, lobak, daging sapi, tahu, zucchini dan bumbu rempah. Aku akan makan jeongol saja. Tapi aku rela jika kau menyuruhku makan mantang, jawab Dae Hyun. Jeongol adalah termasuk salah satu kesukaannya. Jeongol adalah panganan yang terbuat dari mie yang bertekstur kenyal yang direbus bersama dengan olahan daging, sayuran hijau. Duduklah, Tuan Putri. Dae Hyun menarik kursi ke belakang agar istrinya duduk. Wajah Su Yin memerah saat mendengar Dae Hyun mengatakannya sebagai Tuan Putri. Rasa kekesalan dan kecewa kemarin kini sudah berganti dengan rasa bahagia. Biarkan aku saja, ujar Su Yin saat Dae Hyun hendak mengambilkan mantang ke dalam mangkoknya. Tak lupa Su Yin juga mengambilkan makanan untuk suaminya. Ia ingin melakukan apapun yang dilakukan oleh Airi seperti waktu itu. Wah, ternyata rasanya lumayan enak, puji Su Yin dengan raut wajah sumringah. Membuat Dae Hyun merasa gembira melihatnya. Tentu saja, bukankah sudah kubilang kalau aku pandai memasak, ucap Dae Hyun dengan penuh percaya diri. Mereka melanjutkan makan dalam keadaan diam. Hanya mata dan hati yang saling berbicara. Mereka saling berpandangan, bahkan Su Yin merasa malu saat kepergok menatap suaminya. Setelah selesai Dae Hyun langsung membersihkan meja makan. Tadinya Su Yin ingin membantu namun pria itu justru melarangnya. Sayang, apa kau akan kembali bekerja? Su Yin bergelayut manja dengan memegang lengan Dae Hyun saat tengah mencuci tangan di wastafel. Coba katakan sekali lagi, kau memanggilku dengan sebutan apa? Dae Hyun pura-pura tidak mendengarnya. Ini pertama kalinya gadis itu memanggilnya dengan sebutan sayang. Tidak mau. Su Yin berbalik kemudian menutupi wajahnya karena merasa malu. Memanggilnya dengan sebutan sayang maka tanpa sadar Su Yin mengakui kalau mencintai suaminya. Lalu segera pergi meninggalkan Dae Hyun untuk ke kamarnya. Dae Hyun hendak membuntuti istrinya namun tangannya basah sehingga membutuhkan waktu untuk mengeringkan tangannya. Su Yin membuka pintu kamarnya. Harum semerbak bunga memenuhi indera penciumannya. Ternyata Chung Ho menata bunganya dengan sangat rapi. Bahkan di atas ranjang ada bertebaran kelopak bunga mawar merah. Kamar itu terlihat seperti taman bunga. Setiap sudut dipenuhi dengan bunga. Jika saja bunga itu adalah bunga hidup tentu akan lebih baik karena bisa bertahan cukup lama. Gadis itu mengambil setangkai bunga mawar putih kemudian membawanya ke balkon. Menghirup aromanya dalam-dalam, hatinya kini bermekaran seperti bunga-bunga indah itu. Dae Hyun menghampiri Su Yin di balkon sembari membawa sesuatu di tangannya. Kau menyukai bunganya, ujar Dae Hyun. Su Yin menganggukkan kepalanya dengan cepat dan penuh antusias. Aku mempunyai sesuatu untukmu. Dae Hyun mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Awalnya ekspresi Su Yin biasa saja namun setelah melihat apa yang dikeluarkan suaminya. Gadis itu membelalakan mata saat melihat dua cincin yang modelnya sama persis ada di depan matanya. Itu seperti sepasang cincin pernikahan. Sayang,
Maukah mulai sekarang kau memakai cincin ini? Ujar Daehyun berlutut di hadapan istrinya sembari menyodorkan kotak cincin tersebut. Cincin itu adalah cincin pernikahan mereka. Su Yin langsung membuangnya saat mengetahui jika Daehyun sudah memiliki istri. Ia merasa sangat kecewa karena merasa telah dibohongi. Apa kau juga akan memakainya? Tanya Su Yin dengan mata yang berbinar-binar. Tentu saja, aku ingin kau memakaikannya di jariku, ucap Daehyun. Apa sekarang kau berniat untuk melamarku? Bisa dibilang begitu. Maaf jika dulu aku tidak melamarmu padamu terlebih dahulu. Langsung menikahimu tanpa memperdulikan perasaanmu. Yang ada di pikiranku saat itu hanyalah aku tidak ingin kehilanganmu, ucap Daehyun. Su Yin sangat tersentuh oleh kata-kata dan tindakan Daehyun hingga rasanya ingin menangis bahagia. Ia pikir hanya bermimpi suatu saat akan dilamar oleh pria yang dicintainya. Meski sekarang keadaannya terbalik, Daehyun melamarnya setelah menikah cukup lama. Su Yin meraih satu persatu cincin kemudian memeriksanya. Ternyata ada inisial D dan S pada cincin tersebut. Yang satu ada nama Daehyun dan yang satunya lagi memakai nama Su Yin. Kau harus memasang yang tertera namamu di jariku, ujar Daehyun dengan senyum yang sangatlah menawan. Kenapa? Su Yin hanya ingin tahu arti dan alasannya. Aku ingin kita sama-sama mengingat satu sama lain di saat kita tidak bersama, ujar Daehyun. Su Yin segera menyematkan cincin di jari manis sebelah kanan Daehyun. Kita benar-benar seperti pasangan yang sudah menikah. Su Yin tampak gembira. Kau menyukainya, tentu. Mulai sekarang percayalah padaku, aku hanya memikirkanmu dimanapun aku berada, ujar Daehyun bangkit berdiri sembari menatap Su Yin. Su Yin langsung memeluk suaminya. Merasa sangat nyaman berada di pelukannya seperti ini. Apa kau selama ini tidak memakai cincin pernikahan kalian? Su Yin mendongakkan wajahnya. Tidak, ujar Daehyun seraya tersenyum. Dirinya memang tidak pernah mau memakai cincin itu lagi setelah acara pernikahan 7 tahun silam. Lalu bagaimana jika Aeri tahu? Tidak usah memikirkannya. Daehyun mengusap bibir Su Yin dengan ibu jarinya. Mendekatkan wajahnya ke wajah istrinya hingga napas mereka terasa satu sama lain. Daehyun langsung mencium bibir istrinya dengan lembut. Su Yin juga membalasnya hingga membuat Daehyun memperdalam ciumannya. Baginya bibir istrinya terasa begitu sangat manis sehingga enggan untuk melepaskannya. Begitu pula dengan Su Yin yang sangat menikmatinya. Daehyun mengangkat tubuh Su Yin kemudian meletakkannya di atas ranjang yang dipenuhi bunga. Sungguh seperti pengantin baru. Namun Daehyun dengan sekuat tenaga menahan semua rasa yang menyiksanya. Apa kau tidak kembali bekerja? Ada Chang Yuan dan Kim Su Hyun, seharusnya tidak ada masalah. Daehyun berbaring di samping Su Yin. Gadis itu langsung beranjak menindihnya membuat tubuh Daehyun seketika langsung memanas. Dia benar-benar adik kandungmu. Tentu saja, memangnya kenapa? Daehyun berusaha agar Su Yin bergeser dari tubuhnya karena jika seperti ini tidak yakin bisa menahan gejolaknya yang sudah membara. Dia masih terlihat sangat muda. Berapa jarak umur kalian? Su Yin berbaring kembali di lengan Daehyun sebagai bantalan. Sekitar 8 tahun, ujar Daehyun dengan santai. Hah, memangnya berapa umurmu? Su Yin terkejut hingga akhirnya bangkit duduk. 35 tahun, jangan bilang kau tidak mengetahuinya. Daehyun sangat yakin kalau istrinya itu tidak mengetahui umurnya yang sudah hampir kepala 4. Ya ampun, aku merasa seperti berkencan dengan Om-Omo. Jarak umur kita bahkan 17 tahun. Ujar Su Yin memandang suaminya dengan tatapan tidak percaya. Apa kau menyesal karena mengetahuiku sudah tua? Ujar Daehyun dengan tatapan teduh. Aku benar-benar merasa seperti simpanan Om-Om. Su Yin malah berbicara sendiri tanpa menjawab pertanyaan suaminya. Jadi menurutmu aku ini Om-Om? Daehyun pura-pura merajuk dengan miring ke arah lain untuk membelakangi Su Yin. Kap, sudah jangan marah, ayo kita ke hotel. Su Yin menarik tangan suaminya agar bangun. Bab 64 bertemu sepupu. Selama dalam perjalanan menuju hotel, Su Yin bergelayut manja memegang lengan Daehyun yang tengah mengemudikan mobilnya. Apalagi sedang turun salju yang membuat tubuhnya terasa begitu dingin meski sudah menggunakan sweater. Kalau kau seperti ini terus, aku jadi tidak ingin kembali bekerja. Bagaimana kalau kita pergi honeymoon? Goda Daehyun sembari melirik Su Yin yang menyandarkan kepala di bahunya. Su Yin mengangkat kepalanya setelah mendengar penuturan suaminya itu. Memandang Daehyun dengan sesaat. Dasar Om-Om mesum. Su Yin menjauhkan diri agar tidak terlalu dekat dengan suaminya. Ternyata kau sangat nakal sekarang ya. Daehyun menarik pergelangan Su Yin agar tidak terlalu jauh kemudian menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Untuk apa kita berhenti di sini? Bukankah kita harus segera ke hotel? Su Yin melihat sekeliling. Mereka berada di tempat yang tidak terlalu ramai. Daehyun menatap Su Yin yang tengah menengadahkan wajah untuk memandangnya. Hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa senti saja hingga bisa saling merasakan embusan napas yang menderu. Jantung mereka berpacu dengan sangat cepat. Meski bukan untuk yang pertama kalinya bagi Daehyun dekat dengan seorang wanita. Namun pria itu merasakan seperti jatuh cinta kembali. Sayang, aku mencintaimu. Daehyun tidak tahan hingga tanpa mendengar jawaban istrinya,
langsung saja mendaratkan sebuah ciuman lembut nan begitu manis di bibir Ranum Suyin. Membuat gadis itu terlena dalam permainan Daehyun yang begitu memabukkan dan kini seakan menjadi candu baginya. Ciuman itu semakin panas hingga Daehyun menghentikannya. Takut dirinya tidak bisa menahan hasrat yang sudah diubun-ubun. Tadi bahkan sudah memberikan beberapa tanda merah di leher istrinya. Kita hari ini pergi berbelanja saja, ujar Daehyun sembari mengemudikan mobilnya kembali. Bukankah kau banyak pekerjaan? Aku sudah menyuruh asisten Chang yang mengurus semuanya. Lagi pula ada Kim Soo Hyun di sana, ucap Daehyun sembari tersenyum. Apa dia akan bekerja di hotel juga? Mungkin dia hanya beberapa hari saja di Seoul. Tidak lama kemudian mereka sampai di Yeoju Premium Outlet. Kali ini Daehyun mematikan sambungan ponselnya agar tidak ada yang mengganggu. Karena selalu saja ada yang mengganggu jika tengah bersama Suyin. Pekik Suyin ketika hendak turun tanpa sengaja melihat tanda merah di sekujur lehernya. Sungguh terlihat sangat mengerikan. Ada apa? Daehyun yang baru saja turun langsung bergegas membuka pintu untuk istrinya takut terjadi sesuatu. Leherku kenapa begini? Ujar Suyin dengan wajah polos. Daehyun menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia pikir entah apa yang membuat istrinya menjerit tapi ternyata dia hanya terkejut melihat bekas merah-merah oleh ulahnya. Aku tidak mau turun, leherku terlihat sangat mengerikan. Bagaimana jika orang-orang akan takut melihatku? Suyin menutupi lehernya tidak percaya. Daehyun sangat ingin tertawa melihat ekspresi ketakutan di wajah Suyin. Namun jika dia melakukannya maka kemungkinan besar gadis itu akan marah lagi. Daehyun mengambil syal yang melingkar di lehernya kemudian melilitkannya di leher Suyin. Bagaimana? Sudah tidak terlihat kan? Ujar Daehyun dengan senyum miring yang menawan. Wah, benar, tunggu. Suyin mengingat-ingat Daehyun pernah membuat lehernya memerah waktu itu. Namun tidak separah ini. Apa kau yang melakukannya? Suyin melotot ke arah Daehyun sembari menunjuk lehernya. Aku hanya berusaha mengontrol diriku. Maaf, aku hampir tidak menahannya. Maka dari itu kau jangan membuatku terlalu lama menunggu, ujar Daehyun sembari mengedipkan sebelah matanya. Lakukan saja dengan istrimu itu. Suyin mencebikkan bibirnya. Ciuman panas tadi membuatnya terlena sampai-sampai tidak merasakannya. Baiklah, karena kau yang meminta nanti malam aku akan melakukannya dengan Aeri, ucap Daehyun. Terserah. Suyin langsung keluar dari mobil melewati Daehyun yang berada di pintu. Melangkahkan kakinya dengan cepat di pintu masuk. Daehyun hanya menggelengkan kepalanya dengan tingkah istrinya yang sangat menggemaskan itu. Langkahnya yang lebar tidak sulit baginya untuk menyusul Suyin. Merekatkan tangannya di jemari istrinya. Ternyata istri mudaku ini sangat pencemburu dan pemarah. Suyin mencubit pinggang Daehyun, wajahnya memerah dan panas mendengar ucapannya. Memang Suyin akui kalau dia tipe cuek namun pencemburu dan juga pemarah tapi hanya terhadap orang yang disayanginya. Daehyun menggandeng jemari Suyin untuk memasuki sebuah toko baju mewah yang ada di Yeoju Premium Outlet. Pusat perbelanjaan mewah yang pernah dikunjungi namun gagal. Harga baju di sana cukup menguras kantong. Kebanyakan hanya orang-orang kaya dan keluarga pejabat saja yang berbelanja di sana. Di sana keamanan privasinya terjamin sehingga Daehyun tidak perlu takut. Suyin begitu sumringah saat melihat begitu banyak jenis pakaian yang ada di depan matanya. Setiap wanita pasti akan sangat suka jika pergi ke tempat seperti itu. Pilihlah yang kau suka. Daehyun sangat bahagia melihat istrinya tampak gembira seperti itu. Aku boleh memilih apapun. Suyin memastikan sekali lagi ucapan Daehyun. Tentu saja, Daehyun mengacak-acak rambut istrinya. Ingin rasanya Suyin memberikan hadiah sebuah kecupan. Namun tidak memungkinkan untuk melakukannya di tempat umum seperti ini. Takut ada seseorang yang melihat mereka. Aku menunggu di sini saja. Daehyun duduk di sebuah area tunggu. Seumur hidup baru pertama kali menemani seorang wanita berbelanja. Selama menikah dengan Aeri tidak pernah sekalipun mau mengantarnya. Suyin menyusuri setiap pakaian yang tergantung. Baginya semuanya sangat bagus sehingga dia bingung sendiri memilihnya. Namun tiba-tiba saja matanya memandang sebuah gaun berwarna peach. Sebuah long dress berbahan sifon yang membuatnya langsung terpana. Baru saja mengulurkan tangan hendak memegangnya seseorang sudah merebut dari tangannya. Kurasa kau tak akan sanggup membelinya, ejek seorang gadis muda seusianya. Yang tidak lain adalah salah satu saudara sepupu Suyin. Lisa, ujar Suyin sembari membelalakan mata tidak percaya. Sekian lama mereka tidak pernah bertemu semenjak Suyin pindah di Seoul. Kau mengenalku. Lisa memandang Suyin dari atas hingga bawah. Melihat semua yang dikenakannya sembari tersenyum miring. Ah, ternyata kau Suyin. Bagaimana kabarmu setelah keluargamu bangkrut? Ujar Lisa tanpa basa-basi lagi. Kabarku baik-baik saja, sahut Suyin sembari menyunggingkan senyum meski perkataan Lisa selalu menyakitkan hatinya. Sepertinya kau terlihat jauh lebih baik sekarang. Siapa yang membiayai hidupmu? Ujar Lisa dengan tersenyum miring. Memandang Suyin dengan tatapan jijik dan tidak suka. Suyin halnya menghela napas panjang untuk terus bersabar menghadapi saudaranya itu yang ternyata tidak berubah sama sekali.
Coba katakan pria hidung belang mana yang mengajakmu kemari. Lisa celingukan mencari seseorang ke belakang Suyin. Kau pasti seperti ibumu yang mencoba untuk menggait pria beristri demi mendapatkan segelimang harta. Sindir Lisa. Suyin merasa darahnya naik hingga ke ubun-ubun hingga ia mengepalkan jarinya kuat-kuat. Padahal dirinya sudah melupakan hinaan yang selalu dilontarkannya di masa lalu. Plak, tanpa sadar Suyin mengayunkan telapak tangannya tepat di pipi Lisa. Sekian lama memendam rasa marah itu sepertinya sudah cukup baginya memendam semuanya. Kau berani menamparku, teriak Lisa sambil memegangi pipinya yang terasa panas. Matanya menatap tajam ke arah Suyin. Berani kau mengatakannya sekali akan kujahit mulutmu. Ujar Suyin dengan mata memerah. Ada apa ini ribut-ribut? Ucap seorang pelayan wanita yang tanpa sengaja melihat keributan mereka. Usir wanita itu keluar dari sini. Dia berusaha merebut baju ini dariku, dusta Lisa pada pelayan itu. Lisa, apa yang terjadi? Ujar Airi yang muncul dari belakang Lisa. Kakak, lihatlah dia mencoba merebut gaun ini dariku, ujar Lisa sembari memegang gaun di dadanya. Suyin menautkan kedua alisnya ketika mendengar Lisa menyebut Airi dengan sebutan kakak. Begitu banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Bagaimana bisa mereka saling kenal? Bab 65 terngiang kembali. Airi mengernyitkan dahinya ketika melihat sosok Suyin ada di depannya. Sungguh tidak disangka di saat jam kerja seperti ini justru berada di luar hotel. Lisa, apa yang terjadi padamu? Tanya Airi ketika melihat pipi itu memerah. Kakak, dia menamparku karena aku tidak bersedia memberikan gaun ini padanya, rengek Lisa sembari mencebikkan bibirnya. Suyin, tega sekali kau melakukan hal sekeji ini hanya karena sebuah gaun, ujar Airi dengan nada sini. Suyin hanya terdiam, sepertinya percuma saja untuk membela diri di depan Lisa. Lagi pula untuk apa kau di sini? Bukankah kau seharusnya berada di hotel? Tanya Airi sembari melipat kedua tangannya di dada. Ada rasa tidak suka melihat gadis itu. Aku, seketika leher Suyin merasa tercekat saat ingin berbohong. Hanya bisa menelan kembali apa yang akan dilontarkan olehnya. Kakak mengenalnya, tanya Lisa yang juga terkejut. Dia sekretaris suamiku, kami juga pernah bertemu beberapa kali, ujar Airi. Setelah kejadian di Namsan Park ada perasaan tidak suka pada Suyin. Kakak, kau harus berhati-hati dengannya. Dia adalah anak seorang pelakor, aku khawatir suami kakak akan digoda olehnya, ucap Lisa. Selama ini memang Lisa tidak pernah menyukai Suyin sehingga kerap kali dulu mempermalukannya. Kau mengenalnya? Tanya Airi pada Lisa. Tentu saja, kami adalah saudara sepupu. Ah, tidak, lebih tepatnya kami adalah mantan saudara karena aku tidak sudi berhubungan darah dengan anak haram seperti dia, ujar Lisa memandang jijik ke arah Suyin. Suyin rasanya ingin melayangkan tangannya kembali ke pipi Lisa. Tapi dirinya memang menyadari apa yang dikatakan oleh Lisa memang benar adanya. Tapi siapa yang menginginkan untuk jadi seorang wanita simpanan dan istri kedua? Sungguh dirinya tidak pernah menginginkan hal itu terjadi. Sungguh menarik, ujar Airi seraya tersenyum penuh misteri. Tiba-tiba Lisa melangkahkan kakinya menghampiri Suyin hendak menarik syal yang menutupi lehernya. Namun beruntung tangannya sudah dicekal oleh Chang Yuan. Jangan macam-macam. Chang Yuan menarik pergelangan tangan Lisa dengan kuat kemudian melepaskannya. Asisten Chang, untuk apa kau berada di sini? Tanya Airi dengan curiga. Chang Yuan sebenarnya tadi berniat mengikuti Airi secara diam-diam. Tapi karena sepertinya mereka ingin mempermalukan Suyin, dia langsung muncul dari tempat persembunyiannya. Lisa memandang Suyin dengan tatapan jijik karena tadi tanpa sengaja melihat tanda kismark di leher Suyin meskipun hanya samar-samar. Seolah-olah Suyin adalah seorang wanita jalang. Berpikir kalau Chang Yuan adalah kekasihnya. Aku hanya menemani Suyin, jawab Chang Yuan dengan singkat. Ini pertama kalinya memanggil gadis itu dengan namanya agar Airi tidak curiga. Apa kau kekasihnya? Tanya Lisa sembari mengamati penampilan Chang Yuan dari atas hingga bawah. Itu bukan urusan Anda, ucap Chang Yuan dengan nada dingin. Sebaiknya beri pelajaran kekasihmu itu sehingga tidak menamparku dengan sembarangan, ujar Lisa pada Chang Yuan sembari menunjuk wajah Suyin. Sepertinya bukan salahnya, justru sebaiknya Anda yang menjaga mulut dalam berbicara. Jika tidak maka aku akan melaporkan Anda atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik, balas Chang Yuan dengan nada datar tanpa ekspresi. Kau memang, Lisa mengepalkan tinjunya karena merasa sangat marah. Lisa, sebaiknya kita pergi saja dari sini. Kita cari tempat yang lebih bagus dan harganya mahal. Airi menarik pergelangan tangan Lisa untuk membawanya keluar dari tempat itu. Dengan adanya Chang Yuan di sana perdebatan mereka akan percuma. Lisa langsung melemparkan gaun itu pada Suyin yang mematung kemudian mengikuti langkah Airi untuk pergi. Suyin merasa ucapan orang-orang di masa lalu terhadap dirinya terngiang kembali dalam ingatannya. Gadis itu memegangi telinganya hingga hampir terhuyung jatuh jika saja Chang Yuan tidak menopang punggungnya. Nona tidak apa-apa, ujar Chang Yuan yang memegangi punggung Suyin. Ah, aku baik-baik saja, ujar Suyin yang langsung tersadar sehingga langsung membetulkan posisi berdirinya.
Tangan Suyin gemetaran saat teringat perkataan Lisa. Luka lama yang dirasakannya kini terbuka kembali. Tanpa sadar air mata yang menggenang di pelupuk matanya menetes. Daehyun akhirnya menemukan Suyin setelah mengitari tempat itu. Namun merasa heran saat melihat Chang Yuan bersama dengan istrinya. "Sayang, apa yang terjadi padamu?" ujar Daehyun sembari memegang bahu istrinya. "Tadi baru saja dari toilet sehingga tidak tahu kejadian tadi." "Chang Yuan, kenapa kau berada di sini?" ujar Daehyun sembari menautkan kedua alisnya. "Saya hanya kebetulan mampir kemari, Tuan," sahut Chang Yuan. "Sebaiknya kau kembali ke hotel, nanti kami akan menyusul," perintah Daehyun. "Baik, Tuan." Chang Yuan segera pergi meninggalkan mereka berdua. "Apa yang terjadi padamu? Cepat katakan," ujar Daehyun saat melihat ada air mata di pipi Suyin. Suyin hanya tersenyum sembari mengusap air matanya. Berusaha untuk tegar, dirinya tidak boleh menjadi gadis yang lemah. "Ah, aku tadi hanya kelilipan sehingga mataku terasa perih," ujar Suyin seraya berusaha menyunggingkan senyum agar Dae tidak curiga. Baru hendak mengucek matanya namun tangannya sudah dicekal oleh Daehyun. "Jangan menguceknya, nanti matamu rusak," ujar Daehyun sembari memegang pergelangan tangan Suyin. Kemudian mulai meniup mata istrinya hingga Suyin dapat merasa deru napas menerpa wajahnya. "Apa sudah baikan?" ujar Daehyun namun Suyin terus menatap mata elangnya dalam-dalam. Tak lama kemudian segera tersadar. "Aku baik-baik saja," jawab Suyin. "Kau sudah menemukan yang kau suka." Daehyun melirik gaun yang ada di tangan istrinya. "Aku tidak suka ini." Suyin menaruh gaun yang tadi ke tempat semula. "Ya sudah, pilihlah manapun yang kau suka. Aku ingin kau membantuku untuk memilih," ujar Suyin dengan nada manja. Mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Ada Daehyun di sampingnya membuatnya lebih rileks. "Baiklah." Daehyun terus mengikuti langkah kaki Suyin kemanapun dia berjalan. Memberikan penilaian pada setiap pakaian yang dicoba oleh istrinya. Demi membuat istrinya senang, Daehyun rela menghabiskan waktu untuk menemaninya berbelanja. Setelah 1 jam akhirnya Suyin selesai memilih pakaian yang menurutnya cocok di tubuh kecilnya. Segera pergi ke kasir untuk membayar semuanya. Suyin mengerutkan dahinya ketika ternyata Daehyun membelikan baju untuknya yang sudah dimasukkan ke dalam paper bag. "Ini apa? Kenapa banyak sekali?" Suyin mulai menenteng satu persatu paper bag yang dibantu oleh Daehyun. "Kau bisa membukanya nanti di rumah," ujar Daehyun sembari tersenyum licik. Daehyun memasukkan semuanya ke dalam bagasi. Setelah itu baru duduk di belakang kemudinya. Suyin menyandarkan kepalanya di bahu Daehyun. Terasa sangat nyaman baginya. "Kau lelah?" tanya Daehyun ketika mereka wajah istrinya yang tampak murung. Tangan kirinya digunakan untuk mengusap punggung istrinya. Tangan kanannya berada di kemudi. Suyin menggeleng pelan, melihat suasana hati istrinya yang sepertinya kurang baik. Daehyun memutar arah untuk membawanya ke suatu tempat. "Mau kemana? Bukankah ini bukan jalan ke hotel?" Suyin mendongak untuk melihat wajah dengan sosok dewasa namun masih tampak rupawan. "Aku ingin kita menikmati waktu bersama lebih lama," sahut Daehyun. "Apa aku boleh bertanya sesuatu?" ujar Suyin. "Katakanlah, tadi aku tanpa sengaja bertemu dengan Airi dan dia bersama dengan sepupuku yang bernama Lisa. Apa kau mengetahuinya?" "Kau bertemu dengan mereka?" tanya Daehyun sambil mengerutkan kening. Suyin menganggukkan kepalanya. "Lisa adalah gadis yang selama ini mengejar Kim Soo-hyun. Namun adikku tidak pernah menyukainya. Apa mereka melakukan sesuatu padamu?" Daehyun merasa ada yang aneh dengan istrinya. "Ah, tidak ada. Kami hanya bertemu sebentar," ujar Suyin. Selanjutnya bab 66 Gembok Cinta.